Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 SPP kelas S7A dari Universitas Indraprasta PGRI ingin membahas dan mempresentasikan sistem pakar diagnosa penyakit pada kucing berbasis Java. Berikut ini adalah nama-nama kelompok kami. Yang pertama ada Mufidatul Rohmah sebagai presenter video. Yang kedua ada Anggi Pratiwi sebagai desain poster. Yang ketiga ada Purwanto Lelono Bagasatrio sebagai programmer. Yang keempat ada Anastasia Triana sebagai programmer. Yang kelima ada Primo Fauzia Maharani sebagai editor video. Yang keenam ada Koko Priyono sebagai editor video. Yang ketujuh ada Ripaldi sebagai penyusun laporan. Dan yang terakhir ada Muhammad Nur Syamsi sebagai penyusun laporan. Untuk pembahasan yang pertama, mari sama-sama kita dengarkan pemaparan mengenai poster. Halo semua, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjelaskan poster tentang sistem pakar diagnosa penyakit pada kucing berbasis Java. Adapun tujuan aplikasi dari sistem pakar ini yaitu untuk mendiagnosa penyakit serta memberikan solusi penyembuhan dan pencegahan berdasarkan gejala-gejala yang teridentifikasi dengan menggunakan representasi pengetahuan dengan metode forward chaining yang mudah digunakan oleh user. Adapun inferensi sistem aplikasi yaitu admin akan menginput gejala-gejala yang dialami oleh kucing, kemudian akan diproses oleh mesin inferensi dengan menggunakan metode forward chaining. Dari gejala tersebut akan dikelompokkan sesuai dengan jenis penyakit yang diderita dan dilakukan pemeriksaan. Apakah gejala tersebut merupakan salah satu jenis penyakit kucing atau bukan? Nah, berikut adalah variabel yang digunakan untuk mendiagnosa penyakit kucing diantaranya pengkodaan gejala, yaitu G01, BAB sangat lunak atau cair, G02, berat badan turun, G03, bersin-bersin, G04, bulu rontok, G05, demam, G06, kulit iritasi dan kemerahan, G07, lebih sering BAB dari biasanya, G08, mata berair atau belekan, G09, menyeret pantat, G10, muntah-muntah, G11, sering menggaruk tubuh atau telinga, G12, terlihat lesu dan tidak berenergi, dan G13, tidak nafsu makan. Adapun pengkodaan pada penyakit yang teridentifikasi pada sistem pakar yaitu pengkodaan P01 yaitu penyakit cacingan dengan gejala G02, G04, G09, dan G10. P02 yaitu penyakit diare dengan gejala G01, G05, G07, dan G13. Dan P03 yaitu penyakit FIV dengan gejala G10, G02, G13, dan G12. Dan P04 penyakit infeksi kutu dengan gejala G04, G06, G11, dan G12, dan P05 yaitu penyakit ISPA dengan gejala G03, G05, G08, dan G12. Berikut adalah pohon pelacakan menggunakan forward chaining. Nah, di sini ada gejala-gejala, lalu yang paling bawah ini atau paling sudut, nah itu adalah pengkodaan penyakit yang teridentifikasi oleh sistem pakar. Nah, yang merah-merah ini adalah penyakitnya. Nah, untuk penyakit P02 atau diare, yaitu gejala yang dialami G01, G05, G07, dan G13. Nah, untuk P01, yaitu gejalanya G02, G04, G09, dan G10. Nah, untuk P03, yaitu gejalanya G02, G10, G12, dan G13. Dan P04, yaitu G04, G06, G11, dan G12. Dan untuk P05 yaitu gejalanya G03, G05, G08, dan G13. Yang kedua, kita akan membahas mengenai flowchart. Oke, kita lanjut ke flowchart. Flowchart adalah gambaran dari sistem aplikasi, yaitu sistem pakar diagnosa penyakit pada kucing berbasis Java. Kita mulai dari start. Nah, start, kita masuk ke form login. Nah, untuk form login ada dua pilihan, yaitu proses login dan membuat akun baru. Jika kita sudah memiliki akun, yaitu username dan password, kita langsung masuk, yaitu sign in. Nah, jika kita belum memiliki akun, ya kita harus registrasi terlebih dahulu atau membuat akun baru dengan memasukkan nama, username, lalu password. Nah, kita umpamakan kalau kita sudah memiliki akun, yaitu dari start, terus ke login. Nah, dari login diproses, loading, terus berhasil. Kalau berhasil, kita masuk ke tampilan menu diagnosa. Lalu terdapat gejala-gejala, lalu kita menginput gejala-gejala yang dialami oleh kucing. Lalu kita cek, lalu masuk ke proses pengecekan penyakit pada kucing, dan berhasil, maka menampilkan hasil diagnosa pada kucing, lalu selesai. Nah, untuk kemungkinan kedua, jika kita belum memiliki akun, atau belum registrasi, kita harus start, kemudian membuat akun baru dengan memasukkan nama, username, dan password, lalu kita login, masuk ke dalam aplikasi tersebut. Nah, langsung proses memunculkan tampilan menu diagnosa. Nah, lalu kita input gejalanya. Nah, lalu proses pengecekan penyakit pada kucing. Nah, kalau gejalanya ada yang kurang atau kelebihan, nah maka sistem akan mendeteksi bahwa penyakit tersebut tidak bisa didiagnosa atau gejala-gejala tersebut tidak bisa didiagnosa maka false atau salah, maka kita harus mengulangi dari
penginputan gejala tahap awal. Lalu ulangi lagi input gejala tahap 1 sampai tahap 4, kemudian, cek penyakit kucing jika sudah benar, maka, sistem akan menampilkan hasil diagnosa, yaitu penyakit pada kucing dan selesai. Dan untuk yang terakhir, kita akan masuk ke pemaparan mengenai aplikasi. Sekarang kita masuk ke program atau ke aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit pada kucing berbasis Java dengan menggunakan aplikasi NetBeans IDE 8.2. Kita run aplikasi yang sudah kita buat. Jika tidak ada error, maka kita masuk ke dalam form login. Nah, form login ini, jika kita sudah memiliki akun, kita tinggal memasukkan username dan password. Misalnya yang sudah tersimpan di dalam database adalah username-nya Move dan passwordnya adalah Miau. Maka kita langsung masuk, button sign in, dan loading, maka kita sudah masuk ke dalam form diagnosa penyakit pada kucing. Nah, hello Mufinda, dan pilih gejala yang kucing Anda alami. Oke, sebelumnya jika kita belum memiliki username dan password, maka kita harus registrasi terlebih dahulu dengan cara memasukkan username, nama pemilik, dan password. Misalnya, username-nya adalah Miza. Nah, dan nama pemiliknya misalnya Dinda, yaitu jangan lupa ditambahkan nama kucingnya juga boleh. Terus passwordnya kita input itu 1, 2, 3. Jangan lupa di save untuk tersimpan di dalam database. Maka proses loading dan registrasi pun berhasil. Oke, data berhasil ditambah. Lalu kita langsung masuk ke form loginnya dengan database atau dengan username dan password yang tadi barusan kita registrasikan. Tadi namanya Miza, username-nya Miza, passwordnya 1, 2, 3. Button sign in, masuk proses login. Nah, kita berada di form diagnosa penyakit pada kucing. Kalau Dinda atau Miza, pilih gejala yang kucing Anda alami, yaitu tahap pertama. Misalnya, tahap pertama, penyakit pada gejala yang dialami oleh kucing, yaitu G2. G2 adalah berat badannya yang sudah turun. Lalu tahap 2-nya, yaitu bulunya rontok. Terus tahap ketiga, yaitu menyeret pantat. Dan tahap keempatnya adalah muntah-muntah. Kita cek penyakitnya, maka penyakitnya di Miza adalah cacingan. Nah, gejala yang dialami tadi berat badan turun, bulunya rontok, menyeret pantat, dan muntah-muntah. Adapun cara penanganannya, obat cacing untuk kucing yang diresepkan dokter hewan, memberikan biji labu, dan sari cuka apel. Ini bisa dibaca. Lalu kita cari penyakit lain dengan dialami gejala yang dialami oleh kucing, si Miza, yaitu contohnya G4, yaitu bulunya rontok. Lalu G6-nya tahap 2 kulitnya iritasi dan kemerahan. Tahap ketiganya adalah sering menggaruk tubuh atau telinga. Dan yang terakhir adalah terlihat lesu dan tidak berenergi. Nah, kita cek apakah jenis penyakitnya Miza. Nah, Miza termasuk ke dalam penyakit infeksi kutu dengan gejala yang dipilih yaitu bulu rontok, kulit iritasi dan kemerahan, sering menggaruk tubuh atau telinga, dan terlihat lesu dan tidak berenergi. Adapun cara penanganannya, dapat memandikan dengan sampo, terus buat semprotan kutu dari bahan-bahan alami, memberikan obat tetes anti kutu. Nah, itu adalah contoh penyakit yang sudah terdeteksi oleh sistem pakar. Nah, kalau misalnya penyakitnya double, misalnya gejalanya double, misalnya di sini yaitu contohnya bulunya rontok, terus dia demam, terus menyeret pantat. Nah, lalu dia muntah-muntah. Nah, cek penyakit. Nah, ini mengalami penyakit cacingan atau infeksi kutu. Maka mohon input gejalanya yang lebih spesifik. Jadi, sistem pakar tidak bisa mendiagnosa penyakit ini. Jadi, ada dua kemungkinan antara cacingan atau infeksi kutu. Maka, user atau pengguna harus memilih gejala yang dialami kucing secara ulang agar mendapatkan diagnosa atau identifikasi penyakit secara lebih spesifik. Nah, di sini ada tombol ada button sign out, kita klik. Nah, untuk keluar dari aplikasi sistem pakar mendiagnosa penyakit pada kucing berbasis Java. Jadi, kesimpulannya adalah aplikasi diagnosis penyakit pada kucing dapat membantu dan menyempurnakan proses dari basis pengetahuan diagnosis kucing yang sudah ada secara efektif dan efisien. Dan selain itu, diagnosis penyakit pada kucing dapat terkomputerisasi secara mudah. Proses diagnosis penyakit pada kucing juga dapat mengurangi resiko kesalahan data dan memudahkan user dalam penggunaan aplikasi ini. Terima kasih, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Akhir kata, terima kasih karena telah menonton video kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kawan-kawan.